Anies juga memuji AHY sebagai anak muda yang pintar, mantan tentara yang cukup luar biasa. Mereka dekat itu. Jadi Demokrat juga nggak ada masalah dengan Mas Anies kalau hubungannya dengan Mas Anies ya. Umpang lambung saling puji ini kan menjadi penegas bahwa keduanya minimal cocok. Ya, jadi kalau kemudian kawin begitu atau harapan orang di luar ini cocok nih untuk kawin, ini paket bagus nih katanya. Anies juga memuji AHY sebagai anak muda yang pintar, mantan tentara yang cukup luar biasa. Ini kan salah satu ukuran dari chemistry. Umpang lambung saling puji ini kan menjadi penegas bahwa keduanya minimal cocok. Mereka dekat itu. Jadi Demokrat juga nggak ada masalah dengan Mas Anies kalau hubungannya dengan Mas Anies ya. Itu dia. Jadi kalau kemudian kawin begitu atau harapan orang di luar ini cocok nih untuk kawin, ini paket bagus nih katanya. Ya, saya kira itu ya kebenaran tuh. Memang cocok memang itu. Saling melengkapi begitu dia. Hadir dalam pelantikan Demokrat DKI Jakarta, entah sebagai gubernur, entah sebagai sahabat lama, tapi pastinya ini akan dikaitkan dengan Pilpres 2024. Apalagi dua orang ini adalah dua sosok non koalisional pemerintah yang selalu digadang punya potensi bakal maju di 2024. Warga negara Indonesia tulen begitu, mau juga turun ke daerah, punya latar belakang yang yang juga sangat dekat dengan rakyat semuanya begitu. Tapi kasihan tuh soal tiket Pilpres, soal pencapresan ini kan terganjal karena PT 20% tuh. Hal-hal di luar itu tentu dua orang ini adalah sangat muda ya, yang sebenarnya punya energi politik yang cukup tangguh. Ini yang sebenarnya menurut saya, Mas Reinhardt, bahwa Pak Anies ataupun Pak AHY ya tentu akan selalu menjadi spotlight pembicaraan tentang Capres di 2024. Agar iklim demokrasi kita ini, pilihan orang nanti di 2024 itu juga banyak begitu. Tidak ada polarisasi yang keras seperti yang lalu. Memang ini kerja bersama kita nih. Masa kemudian kita buat aturan untuk menjerat bangsa kita sendiri begitu? Menghalangi putra-putri terbaik Indonesia begitu? Kita turun ikut berkontestasi dan menyampaikan ide, pikiran, gagasannya kepada bangsanya begitu. Karena Anies dan AHY selalu muncul dalam pembicaraan dalam survei opinion publik, anak muda punya potensi untuk 2024. Di luar hal-hal yang sifatnya taktis pragmatis ya. Makanya tergantung bagaimana konstelasi politik kita. Kalau pemilu ditunda, ya wassalam lah bicara tentang pajak persen ini. Kalau ambang batas presiden tetap 20%, sekalipun sering digugat ke MK, maka kemungkinan besar kandidat di 2024 tetaplah dua orang. Dan bisa kita tebak bahwa orang yang akan maju adalah orang yang begitu-begitu saja. Jadi, kualitas mereka ini penting. Era kita katanya sekarang sudah metaverse, begitu dia. 4.0, 5.0 begitu. Ya ini, mereka-mereka ini sebenarnya yang di 2024 besok tuh harus ada di pentas pencapresan tuh. Jadi siapapun yang terpilih nggak rugi bangsa kita ini. Nahkodanya sudah bagus begitu. Syukur-syukur mereka semua itu berkolaborasi. Semangat persahabatan. Dan tentunya kita selalu mendoakan semoga Gubernur Anies Baswedan sukses dalam memimpin DKI Jakarta. Memimpin masyarakat yang begitu dinamis. Jokowi's man. Anies dan AHY adalah non koalisi itu semua. Makanya kemudian orang menyangka ini cocok, punya chemistry dan seterusnya. Yaitu Anies dan AHY. Itu peluangnya ada. Karena apa? Karena Anies cukup dekat dengan Partai Nasdem, dengan Pak Surya Paloh. Tapi orang ingin tahu sebenarnya apakah mesin logistik yang dimiliki oleh kandidat misalnya Anies dan AHY ini kemudian bisa memuluskan langkah mereka untuk bisa bertanding di 2024 ya. Mas AHY bisa menjadi salah satu calon pemimpin nasional nantinya di 2024. Dan apakah bisa bersama dengan Anies? Ya memungkinkan saja. Memungkinkan, tapi kan itu lagi-lagi masih dalam proses semuanya. Kita tidak bisa juga mengunci sekarang karena memang belum ada sebenarnya upaya-upaya kami ke arah sana karena lagi fokus nih. Kata Mas AHY, kita bantu rakyat dulu lah. Kita kerja dulu, kita tunjukkan dulu. Kan? Dinamika politik menjelang 2024 terus bergeliat. Para tokoh dan elit partai melakukan safari politik demi membangun pondasi menuju kontestasi. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menghadiri pelantikan pengurus DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, yang turut dihadiri Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY.
Momen pertemuan Anies dan AHY di acara Partai Demokrat ini disambut dorongan adanya duet Anies-AHY untuk Pilpres 2024. Menurut sejumlah kader partai berlambang Mercy, kedua sosok tersebut merupakan pasangan ideal. Apakah duet Anies-AHY cukup berpotensi? Kita lihat ke depannya, karena antusias dari masyarakat sangat mendambakan duet Anies dan AHY. AHY memuji kinerja Anies memimpin Jakarta. Selain itu, AHY mengaku sudah sering berdiskusi dengan Anies sebelum sama-sama masuk ke dunia politik. Sama seperti AHY, Anies menyampaikan dirinya sudah lama mengenal AHY bahkan sebelum terjun ke dunia politik. Dia bercerita bersama AHY dulu kerap berdiskusi tentang masa depan Indonesia. Anies Baswedan melontarkan puji-pujian kepada Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, hingga dijodoh-jodohkan untuk Pilpres 2024. Akankah keduanya berduet di Pilpres? Founder lembaga survei kedai kopi Hendry Satrio menilai lebih memungkinkan Anies berduet dengan AHY di Pilpres. Namun tiket capres tergantung Demokrat. Untuk tiket capres kan paling mungkin Anies dengan AHY karena AHY minimal ada tiket Demokratnya, sehingga lebih mudah mencari tambahan suara, ujar Hendry saling puji antara Anies dan AHY. Menurut Hendry, merupakan kebiasaan politik yang baik ketimbang saling caci. Hendry berpendapat keduanya layak bersama. Hanya, pesannya, Demokrat harus lebih berani bicara gamblang bahwa memang mereka mendorong Anies Baswedan sebagai calon presiden, ungkap Hendry. Kalau petinggi Demokrat bilang peluang Anies dan AHY bagus, ya sudah, deklarasikan saja bahwa kami mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden dari Partai Demokrat, lanjutnya. Sementara itu, dosen ilmu politik dan International Studies Universitas Paramadina, Ahmad Khairul Umam, mengatakan kebersamaan AHY dan Anies merupakan indikasi serius terbentuknya koalisi jelang Pilpres 2024. Baik Anies maupun AHY, terang Umam, memiliki bekal elektabilitas yang memadai. Duet Anies-AHY berpotensi besar mengamankan dukungan partai-partai nasionalis religius, seperti Partai Demokrat, 8%, P3, 4%, dan PKS, 8%, bahkan Anies, yang belakangan dekat dengan Nasdem, 8%, juga bisa menariknya dalam koalisi. Artinya, syarat 20% presidensial threshold berpeluang mudah terkonsolidasi, ucap Umam. Umam menambahkan selama Anies belum mendeklarasikan diri masuk ke salah satu partai politik, Gubernur DKI Jakarta itu bisa menjadi magnet yang menyatukan partai-partai pengusungnya. Caranya, Anies harus bisa meyakinkan Nasdem, PKS, dan PPP untuk membentuk mesin koalisi politik yang efektif. Terlebih lagi, di balik duet Anies-AHY, ada dua tokoh politik besar yang bisa menjadi joint forces, yakni tokoh SBY, di mana SBY adalah anak biologis dan ideologis dari AHY, sedangkan JK adalah mentor politik Anies Baswedan. Jika duet ini digarap dengan baik, bisa saja duet Anies-AHY mengulang kemenangan SBY sebagaimana terjadi pada pemilu 2004, ungkapnya. AHY menyebut masyarakat sudah merasakan kepemimpinan Anies di Jakarta. Menurutnya, warga Jakarta makin sejahtera dan bahagia. Mudah-mudahan, dan sudah kita rasakan, Jakarta semakin maju dan juga semakin sejahtera serta semakin bahagia warganya, kata AHY, yang lanjut menyapa Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria yang turut hadir. Kehadiran Anies dalam prosesi pelantikan pengurus DPD Partai Demokrat DKI periode tahun 2022 sampai tahun 2027 itu diketahui disambut meriah. Sebelum memasuki ruangan, Anies dan AHY datang dengan diiringi tabuhan rebana dan palang pintu adat Betawi. Hadir menemani keduanya antara lain, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsha, Bendahara Umum Renvil Antonio, Waketum dan adik AHY, Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas, Ketua DPD Partai Demokrat DKI yang akan dilantik sekaligus Ketua Komisi A DPRD DKI, Mujiono.